Yang kedua, bubarnya Ikhwan melahirkan tarbiyah. Tarbiyah ini apa? Kelompok-kelompok diskusi yang mengkaji bukunya Said Qutb tadi itu. Nah, buku Said Qutb tadi dipelajari di Indonesia. Tidak ada universitas perguruan tinggi yang tidak ada tarbiyah. Semua ada tarbiyah, kecuali UNU. Kecuali Universitas Nahdlatul Ulama, nggak ada itu. Mohon maaf, tak kalau UNMUH, saya nggak tahu kalau UNMUH ada nggak. Kemudian ada lagi jebolan atau bubar Ikhwan itu menjadikan tetap konstitusi. Hanya namanya bukan Ikhwan Muslimun, tetap sama anggaran dasarnya, cita-citanya. Namanya kalau di Turki lah, di mana? Di mana? Jawab, di mana? Namanya Partai Keadilan dan Sejahtera. Turki. Siapa ketuanya? Presiden Tayyip Erdogan. Itu Partai Sejahtera, persis duplikat Partai Ikhwanul Muslimin. Turki loh, saya nggak ngomong Indonesia. Tenang, saya tanggung jawab. Kemudian tahun 30, tahun berapa? Baru ada partai politik Arab nasionalis, sosialis, sekuler. Pendirinya beragama Kristen Ortodok dari Damaskus, namanya Michel Aflaq. Partainya namanya Ba'ath. Menggembleng kader-kader pemuda Arab. Dari Mesir Zakaria Muhyiddin, dari Libya Abdussalam Jalud, dari Aljazair bin Bella, dari Suriah Abdul Karim Qasim, dari Irak Hasan Bakar. Nanti Zakaria Muhyiddin punya anak buah Muhammad Najib, Jamal Nasir, Anwar Sadat di Mesir. Di Libya punya anak buah Muammar Gaddafi. Di Aljazair punya anak buah Hawari Boumediene, Shadil bin Jadid, Boudiaf. Tunis Habib Bourguiba, Sudan Ja'far Numeri, Suriah Hafid Assad, Abdul Halim Khaddam, Muallim As-Sayyid, Irak Saddam Hussein, Toyes Ramadan, Tariq Aziz, Ibrahim Hamudi. Walhasil aktivis-aktivis pemuda Arab ini nasionalis, sosialis, sekuler, bukan ulama. Paham betul? Paham betul? Saddam Hussein ulama bukan? Bukan, nasionalis. Hafid Assad, Anwar Sadat atau Jamal Nasir Mesir, ulama bukan? Bukan, nasionalis. Tahun 36 berdiri pertama kali partai politik Islam, namanya Ikhwanul Muslimun. Pendirinya namanya Hasan Al-Banna. Orangnya baik, moderat, tidak radikal, enggak seperti NU lah. Tapi ada aktivis Ikhwan tahun 42 membunuh Perdana Menteri. Perdana Menteri namanya An-Najrasi, waktu itu masih Raja Faruk, masih di bawah Inggris. Perdana Menteri dibunuh oleh aktivis Ikhwan. Hasan Banna marah dengan mengatakan, kamu tuh bukan bunuh Najrasi, bunuh saya kamu itu. Betul, tahun 44 Hasan Banna dibunuh. Diganti pemimpin Ikhwan namanya Sayyid Qutb. Sayyid Qutb bukan Al-Azhar, bukan Quran Al-Azhar, keluaran Darul Ulum, Cairo University. Menulis buku namanya Ma'alim Fit Thariq. Apa namanya? Isinya apa? Isinya Sayyid Qutb ngomong apa di buku itu? Yang namanya jahiliyah itu bukan primitif, buta huruf, ketinggalan, terbelakang. Bukan. Jahil itu bukan ketinggalan, bukan. Jahil adalah sistem politik negara yang bukan khilafah jahiliyah. Komunisme jahiliyah, kapitalisme jahiliyah, sosialisme jahiliyah, nasionalisme jahiliyah, partai politik jahiliyah, pemilu jahiliyah, demokrasi jahiliyah. Ini buku Ma'alim Fit Thariq. Ini kuliah S3 loh ini. Insyaallah. Ini kalau di UIN bayar nih. Dikira gampangan apa murahan apa? Ringkas cerita,
Diringkas. Kalau nggak ringkas 2 bulan saya cerita ini. Saya apal, cerita ini apal. Tahun 65, Said Qutb, Muhammad Qutb, Zaki Muhandis, Al-Ashmawi, Hasan Hudaybi, Umar Tilimsani digantung oleh Jamal Nasir. Dibunuh di Medan Tahrir Square, digantung. Ikhwan Muslimun bubar. Bubarnya Ikhwan melahirkan 3. 1 namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Pendirinya namanya Syukri Ahmad Mustafa, tahun 69. Apa pendapatnya? Semua orang kafir kecuali mereka yang gak kafir. Kenapa semua orang kafir? Karena yardauna bima laisa biridhaillah. Membiarkan negara bukan negara Islam, kafir. Grand Syekh Al-Azhar membiarkan negara Mesir bukan negara Islam, kafir. Hafal Quran, kafir. Kiai-kiai, kafir. Karena membiarkan negara bukan negara Islam, kafir. Itu jauh takfir wal hijrah. Tahun 80 membunuh Menteri Agama namanya Syekh Husain Al-Dhahabi yang punya kitab At-Tafsir wal Mufassirun, menjadi rujukan di UIN, di IAIN. Membunuh wartawan senior Yusuf Sibai. Puncaknya tanggal 3 Oktober 1981 membunuh Presiden Anwar Sadat yang membunuh Sersan Khalid Islambuli dari Jamaah Takfir wal Hijrah. Ini sangat penting Pak Bupati saya bicara ini, karena menurut Menhan tentara sudah ada yang radikal 3%. Mesir yang membunuh Anwar Sadat tentara, Pak kata Sersan namanya Khalid Islambuli, sudah menjadi Jamaah Takfir wal Hijrah. Yang kedua, bubarnya Ikhwan melahirkan Tarbiyah. Tarbiyah ini apa? Kelompok-kelompok diskusi yang mengkaji bukunya Said Qutb tadi itu. Nah, buku Said Qutb tadi dipelajari di Indonesia. Tidak ada universitas perguruan tinggi yang tidak ada tarbiyah. Semua ada tarbiyah kecuali UNU, kecuali Universitas Nahdlatul Ulama, nggak ada itu. Mohon maaf, entah kalau UNMUH, saya nggak tahu kalau UNMUH ada nggak. Kemudian ada lagi jebolan atau bubar Ikhwan itu menjadikan tetap konstitusi, hanya namanya bukan Ikhwan Muslimun, tetap sama anggaran dasarnya, cita-citanya, namanya kalau di Turki lah, di mana? Di mana? Jawab, di mana? Namanya Partai Keadilan dan Sejahtera. Turki. Siapa ketuanya? Presiden Tayyip Erdogan. Itu Partai Sejahtera, persis duplikat Partai Ikhwanul Muslimun. Turki loh, saya nggak ngomong Indonesia. Tenang, saya tanggung jawab. Oleh karena itu tanggung jawab kita NU luar biasa Pak, luar biasa. Semua aliran di Timur Tengah di Indonesia ada. Takfiri ada, Auman Abdurrahman yang ngebom Makobrimob, yang membunuh atau nyerang polisi di Brimob itu. Yang jihadi Abu Bakar Bashir Amrozi itu targetnya non muslim, gereja non muslim, bukan masjid. Kalau takfiri masjid pun boleh. 6 bulan yang lalu di Rafah, Mesir, Aris, jamaah Jumat 380 yang mati dibom oleh takfiri. Suriah, masjid yang lagi ada Syekh Said Ramadan Al-Buti ngajar tafsir dibom. Kalau takfiri boleh ngebom masjid, boleh bunuh orang Islam. Kalau jihadi enggak. Kalau jihadi Abu Bakar Bashir enggak. Yang boleh dibunuh non muslim, gereja, wihara, pura. Itu yang jihadi. Ada lagi Salafi. Salafi dari Yaman, dari Syekh Muqbil dari kota Damaj. Ini kebanyakan diikuti oleh Sempalan Al-Irsyad, Ja'far Talib, Yusuf Ba'isa, Khalid Bawazir, Farid Uqbah, Yazid Jawas, dan lain-lain, Amin Rojab. Ini semua Salafi yang radikal, keras dalam menegakkan puritan, memurnikan ajaran Islam. Menurut mereka memerang ahli bid'ah. Yang paling halus Wahabi. Wahabi itu halus. Ya caranya kalau Wahabi menyampaikan ajaran tapi dengan halus. Maulid Nabi itu bid'ah, jangan maulid Nabi ya.
Ziarah kubur tuh bid'ah, musyrik, tawasul itu jangan ziarah kubur ya, nggak boleh dengan keras, itu Wahabi. Kalau Salafi boleh dengan keras, itu Ja'far Thalib, laskar jihad tadi. Paham betul? Paham betul? Ada lagi Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir didirikan oleh seorang Palestina namanya Taqiyuddin An-Nabhani tahun 52. Dulu namanya Hizbut Tahrir Palestina, Partai Pembebasan Palestina. Setelah beliau wafat diganti penggantinya namanya Dr. Abdul Qadim, dibuang lapal Palestina, Hizbut Tahrir. Artinya gimana jadinya? Partai membebaskan umat Islam dari sekat-sekat nasionalis. Itu jadinya. Tadinya tujuannya membebaskan Palestina dari Israel. Lama-lama lapal Palestina dibuang menjadi pembebasan umat Islam dari sekat-sekat kebangsaan. Hizbut Tahrir. Alhamdulillah sudah dibubarkan oleh pemerintah, tapi masih ngeyel, ya nggak apa-apa orangnya. Nah, itulah cerita sedikit tentang Islam yang sebenarnya yang diterima atau dikembangkan oleh para ulama Nahdlatul Ulama. Islam ahli sunnah wal jamaah, aqidatan wa syari'atan wa khuluqan, dan Islam Nusantara, yaitu Islam yang menyatu dengan budaya, Islam yang integrat dengan budaya, kecuali budaya yang bertentangan syariat. Minum-minum arak, hubungan seks bebas, tolak. Selama tidak seperti itu, diterima oleh para ulama. Sunan Kudus Sayyid Ja'far Shadiq Ibn Utsman mengganti sapi, korban sapi dengan kerbau. Di Qur'annya nggak ada kerbau, kan di Arab nggak ada kerbau. Korban tuh onta, sapi, kambing. Sunan Kudus menggantinya dengan kerbau, menghormati orang-orang Hindu. Itu namanya Islam Nusantara. Paham betul? Pitung dino, 40 dino, 100 dino, itu yang budaya lama, bukan budaya Islam. Tapi media diterima oleh Islam, oleh para ulama, diganti dengan baca Al-Quran atau baca Yasin atau tahlilan. Saya mboten kiai mlaku-mlaku ana wong sesajen. Apa iki? Sego sakepel pojok omah. Apa iki? Sesajen kiai. Nggo apa? Ngusir babi ngepet, tuyul, gendruwo, kuntilanak. Kamu kan kaya, jangan nasi sekepel dong. Masak nasi 15 kilo beras, potong kambing 1. Oh nggih kiai, nurut dia. Setelah nurut, jadi 30, 35 piring, 40 piring nasi, 40 piring lauk, gulai, lapor kiai. Sudah siap 40 piring nasi, 40 piring daging. Ditaruh pojok mana kiai? Di perempatan mana taruhnya kiai? Bukan ditaruh di pojok, dimakan oleh tetangga, teman, terutama fakir miskin. Sebelum makan, berdoa dulu. Supaya apa? Minta apa? Kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hartamu selamat, hidupmu selamat, matimu selamat. Maka namanya bukan sesajen, tapi luar biasa itu kiai dulu tuh. Coba kalau apa ini bid'ah, tendang pakai kaki, wis orang Islam-Islaman. Para wali ku mboten wonten. Wali mboten wonten seteko mlebu nang satu desa takbir, enggak ada. Baca sejarah. Mboten wonten mlebu nang desa takbir. Syekh Kuro, Rengas Dengklok, Kerawang, itu orang Cina itu, Syekh Hasanuddin namanya. Suaranya enak, ngajar Al-Quran, maka disebut Kuro, Qori. Wes, Prabu Siliwangi, Kuncaningrat, Raja Pajajaran beragama Buddha, mendengar ada agama baru, marah, berangkat ke Rengas Dengklok dari Bogor Selatan ke utara, bawa pasukan. Saya bunuh itu. Agama apa ini? Sampai di sana Bu, ada muridnya Syekh Kuro lagi baca Quran, kutilang, kuning, tinggi, langsing, Masya Allah. Nah, namanya Subang Larang, anaknya Ki Gede Tapa, orang kaya dari Cirebon, Ki Gede Tapa itu. Ya? Melihat cantik, suaranya enak, lagunya enak, klepek-klepek Raja Siliwangi ini Bu. Malah ngelamar. Kalau kawin mau, saya kawin saja. Syekh, yes, alhamdulillah. Tapi kamu harus masuk Islam. Oh enggak, masuk Islam. Ada mas kawinnya, apa tasbih? Ya udah saya cari tasbih.
Nggak ada di pasar sini, nggak ada. Di sana di Arab, di Mekah. Udah saya berangkat ke Mekah. Begitu mau terbang, baca hong. Biasanya terbang biasanya. Hong, macet. Pisal maneh, hong, orang iso mabur. Pisal maneh, hong, gagal mabur. Kata Syekh Kuro, kalau kamu mau terbang, baca Bismillahirrahmanirrahim. Hong, betul. Dia belajar Bismillahirrahmanirrahim, hong, terbang sampai ke Arab. Niki dongeng loh. Percaya bawa monggo, betul nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tidak lama datang bawa tasbih. Yang penting ini, yang penting. Ini bukan dongeng, yang penting. Terjadi perkawinan antara Raja Pajajaran Prabu Siliwangi Kuncaningrat dengan Subang Larang yang muslimah. Prabu Siliwangi masuk Islam, tapi Islamnya nggak semangat. Ya nggak semangat Islamnya. Tapi nanti punya anak, namanya Sunan Rahmat atau Prabu Kian Santang atau Ki Galantrang atau alias Ki Setra yang mengislamkan seluruh Jawa Barat. Pajajaran bubar menjadi kerajaan Islam kecuali Patih Pucukumun dengan agama Karuhunan Sunda Wiwitan. Suku Baduy di Malimping Banten tetap agamanya Karuhunan Sunda Wiwitan. Ini putranya Raja Siliwangi namanya Sunan Rahmat, kuburannya di Garut atau Prabu Kian Santang. Jadi Islamnya Jawa Barat karena sebab sebab kutilang penting. Ya suaranya enak suaranya enak tuh orang patah ayu, orang patah nari gitu, orang patah nari. Suaranya enak bocah, masya Allah. Kata syair Arab, haifa'u muqbilatan azza'u mudbiratan la yushtaka qisarun minha wala tulu. Dipandang dari depan seksi, dipandang dari belakang ajza, pantatnya besar, luar biasa. La yushtaka qisarun, tidak terlalu pendek, wala tulun, tidak terlalu tinggi. Fahmun muqalladuha fa'mun muqayyaduha fi khalqiha an banatil fahli tafdilu. Lehernya gemuk montok, pegelangan tangannya juga montok, lebih cantik daripada perempuan-perempuan dari kaum priayi. Itu baru namanya orang cantik, Bu. Di Kudus ada nggak ya? Insyaallah. Hadirin yang saya hormati. Jadi kesimpulannya apa yang saya sampaikan? Bahwa ahli sunnah wal jamaah bagi Nahdlatul Ulama harga mati. Kita beragama harus taklid pada salah satu imam, kata Syafi'i, dan pada akidah Asy'ari sifat 20 dan akhlaknya Imam Ghazali. Dalam bernegara berbangsa kita adalah harga mati NKRI, Pancasila, Undang-Undang 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Inilah kebenaran yang harus kita pertahankan. Ayo kita bareng-bareng bunyi. Nahnu ashabul haq. Ayo. Al haqqud dini wal haqqul watani. Kami pemilik kebenaran. Benar dalam cara beragama, benar dalam cara berbangsa dan bernegara. Syukron, selamat kepada pengurus cabang Kudus. Mudah-mudahan wafakumullah zahiran wa batinan wa ya'khudh bi aydikum lima fihi salah wal khair wal barakah wa yahfadhukum min ahati wal afat wal mihan wal fitan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.